Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kesempatan yang hilang. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Terkadang saya bingung dan tidak mengerti, kenapa Ester seakan-akan membuang-buang waktu untuk mengadukan perkaranya kepada raja, sampai dia harus menjamu raja dan Haman sebanyak 2 kali perjamuan pesta, sedangkan tiang gantungan sudah tersedia dan hari-hari pemusnahan bagi bangsanya sudah semakin mendekat. Namun Ester sampai meminta raja dan Haman untuk datang dan menikmati perjamuan pesta sampai 2 hari berturut-turut. Mengapa Ester membuang-buang waktu? Apa tujuannya? Sebagian orang mungkin berkata, Ester tentu ingin terlebih dahulu mengambil hati Raja Ahasiweros. Tapi bukankah raja memang sudah berkenan kepada Ester ketika Ester masuk istana tanpa diundang? Ester pasal 5 ayat yang kedua berkata, ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Jadi, untuk tujuan apa semua itu dilakukan? Apabila saya melihat dari sisi Haman, terkadang kita lupa penghakiman yang tertunda sesungguhnya adalah kasih karunia Tuhan atas kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 2 perkara terjadi di dalam hati Haman bin Hamedata. Coba sekali lagi dengarkan perkataannya sendiri kepada sahabat-sahabatnya. Ester pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. 2 perkara sedang bergejolak di hati Haman. Sukacita karena dianugerahi raja dan diangkat tinggi, bahkan sekarang juga dihormati oleh Ratu Ester, karena hanya raja dan Haman yang diundang ke pesta yang dibuat oleh Ratu Ester. Kedua, kebencian yang sudah menjadi pahit. Namun sayangnya, semua promosi, semua kebajikan,
dan anugerah yang diberikan raja kepada Haman tidak ada gunanya sama sekali dibandingkan kebencian yang sudah memahitkan hatinya terhadap Mordekai, orang Yahudi itu. Begitu bencinya sampai Haman sendiri berkata, "Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja." Sesungguhnya, bukankah Haman pasti mengenal siapa Ester, siapa ayahnya, apa kebangsaannya? 2 hari berturut-turut Haman diundang ke pesta hanya bersama raja dan ratu. Namun sama sekali tidak terbesit pikiran untuk meneduhkan kemarahan hatinya. 2 hari berturut-turut Haman menikmati kebaikan demi kebaikan. Sama sekali tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan harusnya itu adalah cermin ke masa-masa mendatang. Namun kebencian lebih kuat daripada rasa syukur. Sampai kebencian itu menjadi matang dan berbuahkan maut. Pagi ini, sudahkah engkau bersyukur? Terlalu banyak yang Tuhan sudah perbuat. Masih perlukah kita bersungut-sungut, kecewa, dan mengeluh? Ingat perkataan yang membunuh Haman. Semua itu tidak berguna selama masih ada kebencian di hatiku. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hamba berdoa agar tidak satupun kami yang masih menahan kemarahan dan kekecewaan. Sebab kami sudah terlalu banyak menerima kasih karunia-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.